Oke, langsung saja. Yang pertama adalah pengamatan bunga kembang sepatu. Bunga kembang sepatu dengan nama latin Hibiscus rosa sinensis. Sebelum saya menunjukkan struktur bunga kembang sepatu beserta nama-namanya yang dilansir dari internet, kita lihat terlebih dahulu. Bunga kembang sepatu memiliki yang disebut dengan pistil. Pistil adalah bagian daripada pucuk sarinya. Pistil terbagi menjadi 3 bagian, yaitu stigma, style, dan ovari. Stigma adalah ujung pucuk sari, style adalah bagian pertengahan pucuk sari, dan ovari adalah bagian bawah daripada pucuk sari. Atau biasa disebut dengan tungkai bawah pucuk sari. Kemudian struktur yang lain ada sepal, daun bagian bawah daripada mahkota bunga kembang sepatu. Kemudian terdapat juga stamen, di mana di dalam stamen ada filamen dan anter, serta pedicel yakni tungkai bunga. Oke, ini adalah struktur yang dilansir dari internet mengenai tentang bunga kembang sepatu. Kita bisa lihat strukturnya, ada pistil yang terbagi menjadi 3, ada stigma, style, dan ovari. Kemudian ada stamen yang terbagi menjadi 2, ada filamen dan anter, ada pedicel, dan ada spal. Kalian bisa lihat bagian-bagian mana yang saya maksud tadi. Berikutnya adalah pengamatan terhadap perkembangbiakan tumbuhan paku berspora. Tumbuhan paku berspora ini memiliki nama latin Pteridophyta. Tumbuhan paku berspora ini memiliki perkembangbiakan secara generatif, di mana perkembangbiakan generatifnya ini melalui spora yang dimiliki. Pada waktu tertentu, di masa perkembangbiakan, spora akan jatuh. Nah, ketika spora jatuh di tempat-tempat yang sesuai, seperti tempat yang lembab, ataupun tempat yang cocok untuk tumbuh, maka spora itu akan tumbuh menjadi tumbuhan paku berspora. Ini merupakan gambar daripada tumbuhan paku berspora yang biasa ditemukan di rawa ataupun di daratan. Berikutnya adalah pengamatan terhadap perkembangbiakan bawang merah. Bawang merah dengan nama latin Allium cepa memiliki perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan aseksual atau vegetatif pada bawang merah dialami pada usia penanaman 1 hari hingga 35 hari. Sisanya atau pada usia 36 sampai seterusnya sudah mengalami perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatifnya dibantu oleh lebah dengan cara penyerbukan. Berikut ini adalah struktur daripada bawang merah. Berikutnya adalah pengamatan pada rimpang kunyit. Rimpang kunyit memiliki nama latin Curcuma longa, serta berkembang biak dengan cara vegetatif. Curcuma longa ini biasanya tumbuh atau hidup di tempat-tempat yang subur. Ada struktur yang dimiliki oleh Curcuma longa yang akan saya tampilkan berikut ini. Nah, di dalam struktur ini jelas terlihat bahwa ada daun, batang semu, rizoma, dan akar. Baiklah, berikutnya adalah pengamatan pada bunga jagung. Jagung dengan nama latin Zea mais memiliki perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan ini terjadi dengan bantuan angin atau secara alamiah, di mana di pucuk terdapat bunga jantan dan bagian tengah ini adalah betinanya. Perkembangbiakan ini biasanya disebut dengan penyerbukan, di mana pada bunga jantan yang berada di sebelah kiri ini akan melakukan penyerbukan pada bunga betina yang berada di gambar bagian sebelah kanan. Pengamatan yang terakhir ini adalah pengamatan pada bunga pepaya, yaitu bunga pepaya jantan dan bunga pepaya betina, serta bagaimana perkembangbiakannya. Pepaya dengan nama latin Carica pepaya ini memiliki perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Dia masuk ke dalam monokotil, yakni tumbuhan berbiji berkeping satu. Agak fleksibel, cocok dalam berbagai jenis kondisi, terkadang ya biasa juga tumbuh di tempat-tempat yang tropis. Nah, ini adalah struktur dari bunga pepaya jantan dan betina yang dilansir dari internet.
Baik, itulah tadi pemaparan saya mengenai tentang perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Saya Ferdi Wiguna dengan stambuk F1D 220003 Program Studi Bioteknologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Asisten Pembimbing Imam Hidayat dari Universitas Halwaleo. Pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.